Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Muhammad Fajar Rafael dari kelas 2 TIE. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas framework 2 lanjutan dari lab kemarin dan tugas project. Nah, pertama di sini materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu materi multi layout eh, dan nested road, lazy dan suspend dan lain-lain. Nah, pertama di tugasnya itu lengkapi form login dengan tombol untuk masuk ke halaman, forget password dan register. Kemudian sesuaikan halaman error page untuk menghandle error secara global. Kemudian buat menu baru user dengan menerapkan data dari navigation. Langsung saja kita ke codingannya. Nah, yang pertama multi layout itu digunakan ketika kita memiliki uh, dua komponen atau dua layout atau lebih lah. Nah, di sini main layout itu saya gunakan untuk membungkus halaman sidebar, header, footer, dashboard dan lain-lain. Nah, dengan kelasnya uh, ada background warna abu-abu dengan ketinggian setinggi layar atau full screen lah, sama untuk menampilkan semua halaman dashboardnya. Kemudian di sini akan menampilkan sidebar, di bawah sidebar akan menampilkan header dan outlet. Nah, outlet ini akan menampilkan anak-anak yang dibungkus di dalam main layout, anak-anaknya itulah. Kemudian kita masuk ke out layout. Nah, di out layout ini kita menampilkan atau membungkus halaman autentikasi seperti login, forget password, dan register. Nah, di sini menggunakan min screen yaitu ketinggian sama dengan setinggi layar, kemudian item di tengah, kemudian dengan background 100. Nah, untuk kotaknya kita membuat padding, kemudian dengan sudut agak sedikit membulat, dan menampilkan judul formnya dengan menggunakan teks popin dan warna abu-abu. Nah, kemudian baru menampilkan outlet yaitu isi form tadi, ada login dan macam-macam lah. Kemudian di bawahnya menampilkan footer. Nah, lanjut lagi. Menampilkan error secara on di app.jsx. Nah, ini yang dibungkus di app.jsx. Main layout itu membungkus user, dashboard, order, dan customer. Kemudian out layout itu login, register, forget. Proses ini untuk merender halaman-halaman yang dibungkusnya. Kemudian error 404 itu kita tidak masukkan di main layout dan out layout karena kita akan memanggilnya secara global. Jika kita mengetik sembarang, ibaratnya kita mengetik sembarang maka akan memunculkan error 404. Nah, langsung aja ke error page. Ke apa lagi? Ke loginnya. Nah, di sini loginnya. Ngelek. Kita langsung aja lah kita import Axio untuk data API, kemudian ini dan lain-lain. Nah, di sini const data set data itu untuk menampilkan halaman login kita. Kita harus login menggunakan email dan password. Kemudian const error, set error itu menampilkan jika kita salah input akan menunjukkan error. Kemudian loading untuk menampilkan animasi loadingnya. Nah, kemudian ada ini handle submit. Jika true maka akan memunculkan loading untuk masuk ke halaman dashboardnya. Kemudian jika false maka akan menampilkan error. Nah, kemudian kita itu login menggunakan data dari dmJSON ini. Akses ini untuk mengimport data API dari https.dmJSON. Nah, kemudian menggunakan username dan password. Nah, progres itu jika status sama dengan 200 maka kita masuk ke halaman dashboard nih. Nah, jika status bukan 200 maka akan menampilkan pesan error. Ini pesan errornya nih. Nah, kemudian ini apa tadi? Ini apa errornya lah. Ada warna merah, teks gray, teks yang warna background warna merah, teks warna abu-abu, item di tengah.
Kemudian ini untuk menempelkan teks errornya. Nah, untuk kemudian kita menempelkan loadingnya. Nah, loadingnya itu kita buat warna abu-abu dengan padding 5, kemudian di tengah rotate ini membulat dia. Dan kita terapkan animasi animate strip spin, itu animasinya berputar dengan teks mohon tunggu. Nah, untuk apanya, formnya itu ada judul. Nah, di bawah judul itu akan menampilkan error info dan loading info dan handle submitnya. Jadilah. Nah, kemudian ada button login. Nah, kemudian ada forget password. Nah, jika kita klik forget password, maka akan muncul ke halaman forget dan register akan muncul ke halaman register. Nah, di sini forget password. Kurang lebih di halaman forget password ini dan register ini sama lah dengan halaman login, cuman beda. Di forget password ini kita cuma hanya mengisi passwordnya saja. Di register kita seperti mendaftar akun, kita mengisi email, password, dan konfirmasi password. Nah, sama lah. Kemudian langsung aja ke ininya, ke outputnya. Nah, ini nih, oh itu lah. Oh iya, loadingnya belum ya. Kemudian di app.jsx ini dia. Kita menggunakan React Lazy. React Lazy itu digunakan jika kita mempunyai dua halaman. Nah, ketika kita merun salah satu halamannya, maka data yang akan di-load itu data dua halaman tersebut. Nah, makanya kita menerapkan React Lazy. Bagaimana kalau kita punya halaman lebih dari 20 misalnya kan, maka kan nanti performa aplikasi kita tuh turun jadinya gitu. Makanya kita terapkan React Lazy. Di sini kita terapkannya di user, dashboard, customer, dan order. Nah, kemudian ada suspense fallback loading. Suspense ini sebelum halaman muncul, kita akan menerapkan efek loading atau loadingnya gitu. Ya lah, itulah. Langsung ke outputnya. Nah, ini contohnya nih, kita restart, akan muncul loading tuh. Kemudian ini semuanya nih di backup di dalam main layout. Ada order, customer, ini data-data customer, data order. Kemudian nih, user di sini menampilkan list user tadi. Semuanya diambil dari data dimension. Kemudian untuk errornya, untuk ini, ketika kita typo, maka akan muncul page error 404. Nah, kita bisa go back. Nah, untuk login, akan menampilkan form login kita tadi yang di dalam out layout, ada email, password. Nah, untuk errornya itu sini ada loading. Nah, di sini adalah error untuk setup untuk login. Kemudian untuk lupa password, maka akan muncul ke form lupa password. Nah, ketika pesan error jika bagaimana seperti biasanya, sertakan add pada alamat email. Kemudian register, sama tadi register. Nah, ini register nih. Kemudian ini sama. Mana error seperti tadi. Nah, langsung aja kita ke project. Di project ini kurang lebih sama seperti tadi, kita membuat main layout dan out layout dan menerapkan React Lazy dan suspend. Di sini di main layout saya membungkus header, sidebar, dan footer. Kurang lebih sama seperti tadi. Di sini ini isi main layoutnya, ini isi out layoutnya. Nah, ini semua nih untuk menentukan Listify, karena saya membuat formnya sama seperti di form latihan, cuman beda di backgroundnya. Kemudian ini di login.
ya mungkin di outlet. Nah, sama seperti tadi. Forgot password. Untuk outlet ini hampir sama lah kayak form yang di latihan tadi. Cuman datanya beda karena di sini datanya belum diinputkan atau belum mengambil dari data dummy-nya. Nah, kemudian di update JSX. Kita menggunakan React Lazy pada dashboard, main layout, out layout, produk manajemen, dan artikel manajemen. Gunanya sama seperti tadi, jika kita memanggil salah satu, maka yang data lainnya, data ini 4 ini tidak di load. Contohnya kita akan melihatnya pada kita inspect elemen. Nah, sama kita di sini menerapkan suspend callback loading untuk menerapkan loading sebelum masuk ke halaman. Kemudian ini sama nih, menampilkan error page dengan error 404. Lagi ya. Langsung aja lah ya. Nah, langsung kita ke hasil yang dari project. Nah, ini yang di halaman project ini kita menampilkan errornya tuh cuman beda di apa namanya di CSS-nya. Nah, loadingnya seperti ini. Ini loadingnya. Kemudian akan menampilkan main layout, semua ada sidebar, header, dashboard, dan ada footernya. Akan menampilkan semua data-datanya, manajemen produk, dan manajemen artikel. Nah, untuk sama errornya juga udah diterapkan di sini, error. Nah, akan memunculkan error page-nya, error 404-nya. Nah, kemudian untuk from out layout-nya, login. Ini menerapkan background hitam, kemudian ada kotak, kotaknya dengan sudut agak membulat, kemudian email, ya sama lah seperti tadi. Ini yang nah, masuk ke register. Nah, jika bidang kosong akan muncul pop-up harap isi bidang ini. Balik ke login. Ini GPT Homeless. Ada muncul ikon apanya. Nah, invalid kredensial karena kita belum menerapkan belum bisa login karena belum ada datanya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.